sebelum Ramadan atau ketika 15 hari akhir Ramadan. Ini juga ada rencana program untuk menghatamkan kitab Safinatun Najah ya. Ini kitab dalam mazhab Imam Syafi'i tentang tata cara ibadah dari mulai bersuci sampai sholat, sampai puasa, zakat. Nanti kita tambahkan bab haji. Di dalamnya juga ada tutorial cara menyolatkan jenazah, memandikan mayat yang lain-lain. Ini kita ambil kesempatan juga menyambut bulan Ramadan atau di bulan Ramadan nanti kita luangkan waktu untuk bisa sama-sama memahami amaliyah ibadah kita secara syamilah. Jangan sampai kita pintar dalam masalah urutan dunia saja, tapi masalah agama ini kita lemah. Padahal perintah agama, amaliyah agama inilah yang akan kita bawa tidak hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya betul, kalau puasanya betul cara ilmunya, zakatnya betul secara ilmunya, berzikirnya, apalagi bersucinya ada tuntunannya. Tahu mana yang air najis, mana yang suci, mana yang musta'mal, mana yang tidak musta'mal. Tahu mana yang membatalkan sholat ataupun tidak. Semakin bagus hubungan kita dengan Allah, maka semakin Allah perbaiki dunia dan akhirat kita. Ini insya Allah bisa nanti kita atur waktunya disesuaikan dengan kemampuan dan waktu bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Ini bisa kita cicil khatamkan di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan. Tadi kitabnya juga Anda sudah minta Ustaz Zul untuk siapkan. Nah, kita bisa sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, karena lil umum, untuk umum. Kitab Safinatun Najah dalam bab ibadah di dalam madhab Imam Syafi'i. Ustaz, madhab Imam Syafi'i, kenapa Imam Syafi'i? Kok nggak pakai madhab Imam Malik, nggak pakai madhab Imam Abu Hanifah, atau nggak pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal? Ini madhab yang umumnya dipakai di Asia Tenggara adalah madhab Imam Syafi'i. Maka tempat kita berkumpul ini insya Allah adalah tempat bersilaturahminya berkumpul orang-orang Indonesia yang ada di Amerika atau khususnya di San Bernardino. Ini anak harapkan untuk meluangkan waktu baik sebelum tarawih ataupun selepas tarawih ataupun sebelum berbuka puasa, ataupun kalau bisa diluangkan waktu sebelum Ramadan, insya Allah kita mudah-mudahan bisa menghatamkan kitabnya. Kitabnya mana Bang Yul, coba mana? Ada kitabnya nggak? Jadi nggak banyak, materinya kurang lebih 10 halaman. Dan ini mudah-mudahan Masjid At-Taqwa bisa jadi pembuka untuk contoh di Amerika ya. Ini kitab terjemah matan Safinatun Najah, dasar-dasar fikih madhab Imam Syafi'i. Ini dari mulai bab rukun iman, rukun Islam, terus kemudian bab ibadah, kemudian penjelasan tanda-tanda baligh, kemudian sampai kepada babul haid juga kita jelaskan. Karena sepakat nih tentang yang disebut dengan istihadah, yang disebut dengan haid, yang disebut dengan hal-hal yang berkaitan dengan bersuci, syarat-syarat wudu, kemudian bab tentang tayamum, cara bertayamum, yang mana yang bisa diusap sepatunya, yang mana bisa diusap harus pakai kulit kah atau kaos kaki saja bisa diusap. Ini anak sempat mengajukan untuk bisa dikhatamkan. Tetap dalam konteks tetap ada tanya jawab interaktif. Ketika nanti kita sudah bisa khatamkan selesai, ini bisa jadi pegangan untuk bisa dikembangkan. Dan alhamdulillah kitab ini salah satu kitab yang mu'tabar dipakai di seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Nah, pasti membutuhkan waktu. Kalau mau dibikin semacam kayak sanad, tergantung bapak-bapak, ibu-ibu bisa meluangkan waktunya atau tidak.
kalaupun tidak, ini bisa kita maksimalkan di dalam setiap pengajian di bulan suci Ramadan. Jadi setiap orang pegang kitabnya, atau bisa dilihat di internet, atau bisa di copy di internet. Nah ini bisa masing-masing kita. Dan anak-anak semuanya bisa ikut terlibat. Anak-anak kita, remaja kita, suami, istri, teman kita rangkul, sehingga semua standar umum bisa memahami tentang cara ibadah yang umum digunakan di dalam madhab Imam Syafi'i beserta dalil-dalilnya. Ini kita jelaskan. Kan sekarang banyak yang nanya, Ustaz, ini cara wudhu wajibnya ada 7, ada 6, dalilnya mana? Di situ juga kita jelaskan. Nah, bagaimana cara ulama-ulama dalam madhab Imam Syafi'i merumuskan fikih ini sampai menjadi sebuah bahan yang praktis untuk diamalkan. Sampai kepada cara sholat, kemudian waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, rukun sholat, kemudian cara menjamak dan mengqashar sholat, kemudian cara sholat Jumat dengan sempurna, kemudian mengurus jenazah sampai selesai, sampai ditambahkan insya Allah dengan bab haji dan cara manasiknya. Sehingga apa? Maksimal berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai kali ini di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan, ini kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat maksimal, sehingga insya Allah Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan jazaa atas waktu yang telah diluangkan Bapak, Ibu-ibu untuk hadir di rumah Allah yang mulia ini. Kita doakan juga masjid kita nanti terus berkembang dengan peningkatan dakwahnya, taklimnya, dzikir dan pelayanannya. Dan insya Allah berkhusus bulan Ramadan Allah berikan kita sehat walafiat, keluangan waktu, diberkahi rezeki kita, dan dilunasi segala hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin.